Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 6 Maret 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga, dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kami juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah merubuhkan tembok pemisah. Urondoni rinding
Mesapai. Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, ada yang disebut dengan struktur kemasyarakatan, baik tradisional maupun modern. Pada prinsipnya, semua itu baik adanya, karena berbicara tentang fungsi dan saling memperhatikan. Namun dalam prakteknya, hari-hari ini, tampaknya struktur itu telah menjadi tembok pemisah di dalam masyarakat, yang menyebabkan ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksewenang-wenangan. Hal itu juga telah terjadi pada zaman Rasul Paulus di Efesus. Terjadi pengkotak-kotakan antara orang Yahudi yang bersunat dan mereka yang tidak bersunat. Yang bersunat merasa bersih dan layak memasuki kerajaan Allah, sedangkan yang tidak bersunat dilihat sebagai yang kotor dan tidak layak memasuki kerajaan Allah. Pada bagian ini ada tembok pemisah yang cukup kuat antara orang bersunat dan yang tidak bersunat, yang mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, dan bahkan perampasan hak-hak kemanusiaan. Melihat itu, Paulus menegaskan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat dan yang tidak bersunat. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi penanda bahwa tembok pemisah yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan itu telah dirobohkan dan mendapat pemulihan serta pembaharuan di dalam Kristus. Artinya, kematian dan kebangkitannya menjadikan semua orang menjadi satu di dalam Dia. Kasih Tuhan telah dinyatakan kepada semua orang dan semua golongan tanpa membeda-bedakan. Ia mengundang semua orang untuk masuk ke dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Di dalam persekutuan itu tidak ada lagi orang asing dan pendatang, tidak ada lagi yang jauh, dan tidak ada lagi tembok pemisah, melainkan semua sudah didekatkan dan dilekatkan kepada Allah melalui darah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat dan yang tidak bersunat. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi penanda bahwa tembok pemisah yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan itu telah dirobohkan dan mendapat pemulihan serta pembaharuan di dalam Kristus. Dan kami menyadari bahwa dengan kematian dan kebangkitannya menjadikan semua orang menjadi satu di dalam Dia. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami agar Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan, dan biarlah mereka beroleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan saudara kami yang mungkin sedang dalam pergumulan. Tuhan hadir bagi mereka, kuatkan dan berikan hikmat
agar dapat terbebas dari pergumulannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Kau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, di mana Engkau ya Tuhan tahu bahwa saat ini ada perang di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran. Perang di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia. Perang Pakistan melawan Afghanistan. Hadirlah Tuhan untuk mendamaikan bangsa-bangsa ini melalui kuasa-Mu, menjamah setiap kepala negara, agar mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.